Suasana mendidih di kalangan bonek. Bisik-bisik misterius dari sosok yang paling dekat dengan Marcelino Ferdinand, sang ibunda tercinta, mendadak membuat gejolak luar biasa di Surabaya. Isyarat pulang ke Persebaya semakin kencang berembus, bagai angin kabar bahagia yang membelah langit kota pahlawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ucapan singkat sang ibu? Apakah ini tanda kembalinya sang anak emas ke pelukan Green Force? Jangan lewatkan detik-detik bocoran yang bisa mengguncang Tribun Gelora Bung Tomo. Gelombang emosi menyapu kota pahlawan. Kapten Persebaya, sang pemimpin di tengah medan tempur hijau, mendadak mengirim pesan menggetarkan jiwa kepada seluruh bonek menjelang pertempuran panas kontra Persita. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya seolah mengalirkan semangat baja dan menyalakan obor perjuangan di setiap sudut Surabaya. Apakah ini tanda kebangkitan Green Force dari lintasan terjal? Simak untayan pesan yang bisa membuat darah menggelegar dan membakar. Geger di jagat sepak bola tanah air. Laga perdana Super League membawa kejutan tak terduga saat Persebaya melesat menyalip Persija dalam adu gengsi jumlah penonton. Bonek, lautan hijau yang memadati tribun, membentuk gelombang raksasa supporter terpadat di Pekan 1. Atmosfer di stadion berubah menjadi pesta rakyat yang membuat langit Surabaya bergetar, sementara Jakarta terdiam menatap statistik yang memanas. Apakah ini awal dari dominasi Green Force di dalam dan luar lapangan? Simak fakta menggelegar yang bikin rival berbibir pahit. Halo sedulur bonek kabeh, sugeng rawuh nang channel iki. Ojo lali rek klik subscribe lan tekan tombol lonceng, ben koen ora ketinggalan kabar paling anyar Persebaya. Matur suwun. Suasana mendidih di kalangan bonek. Bisik-bisik misterius dari sosok yang paling dekat dengan Marcelino Ferdinand, sang ibunda tercinta, mendadak membuat gejolak luar biasa di Surabaya. Isyarat pulang ke Persebaya semakin kencang berembus, bagai angin kabar bahagia yang membelah langit kota pahlawan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ucapan singkat sang ibu? Apakah ini tanda kembalinya sang anak emas ke pelukan Green Force? Jangan lewatkan detik-detik bocoran yang bisa mengguncang Tribun Gelora Bung Tomo. Bonek dibuat heboh setelah mendapat informasi langsung dari ibu Marcelino Ferdinand soal masa depan sang pemain. Percakapan unik itu diungkap akun fanbase @kitabonek di Instagram, yang menyebut bonek tak ragu bertanya ke pusat untuk mendapat jawaban. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar kocak dari bonek yang berharap Marcelino kembali ke Green Force. Mereka menilai sudah saatnya pemain muda itu pulang dan memperkuat Persebaya Surabaya lagi di Super League. Meski isi percakapan dengan ibu Marcelino Ferdinand tak diungkap jelas, rumor kepulangan sang gelandang memang sudah santer beredar. Isu ini semakin kuat seiring beberapa kode yang ditunjukkan pihak klub dan manajemen Persebaya Surabaya. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, bahkan pernah memberi sinyal soal peluang Marcelino kembali. Dalam podcast Lantai 2 Suara Surabaya yang dikutip @kitabonek, ia menceritakan filosofi klub mendukung pemain muda mencari pengalaman di luar negeri. Azrul mengaku sepakat dengan Chandra untuk membesarkan nama Marcelino sebelum memberinya kesempatan bermain di luar negeri selagi muda. Namun, ia tidak menutup kemungkinan memulangkannya jika sang pemain sudah tak bisa bersaing di level tertinggi luar negeri. Menurut Azrul, Persebaya Surabaya siap memberi gaji lebih besar jika Marcelino memilih pulang suatu saat nanti. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi mental bertarung sang pemain yang masih ingin berjuang di kompetisi Eropa. Azrul menegaskan sejak awal Persebaya Surabaya mendukung langkah abroad Marcelino. Bahkan, saat berangkat ke luar negeri, statusnya masih sebagai pemain Persebaya Surabaya, dan klub memberikan izin agar ia berkembang. Sebelumnya, Persebaya Surabaya juga sempat memposting video singkat dengan kode History Maker yang memicu spekulasi. Istilah itu merujuk pada pemain yang berperan dalam kemenangan bersejarah Persebaya Surabaya kontra Arema FC di Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan. Salah satu nama yang masuk kategori itu adalah Marcelino Ferdinand. Pada laga tersebut, ia bermain hampir penuh sebelum digantikan Dandi Maulana di menit akhir. Meski sudah ada satu pemain history maker yang kembali, yakni Leo Lelis, rumor menyebut masih ada nama lain yang bakal pulang. Publik menduga kuat sosok itu adalah Marcelino Ferdinand. Isu ini diperkuat unggahan akun @serdadu_merah_putih1945 yang membocorkan progres negosiasi Persebaya Surabaya.
Akun tersebut menjawab pertanyaan netizen dengan menyebut klub sedang gencar mencari jalan memulangkan sang pemain didikan asli. Marcelino rumor balik ke Persebaya. Apakah benar? Tanya satu di antara netizen. Masih dicarikan jalannya, memang lagi gencar-gencarnya pulangin didikannya sendiri kok. Jawab @serdadu merah putih 1945, Selasa, 5 Agustus 2025. Peluang kepulangan Marcelino makin terbuka setelah kabar dari Inggris menyebut ia berpotensi dilepas Oxford United. Media Oxford Mail melaporkan sang pemain akan dipinjamkan karena minim menit bermain. Kontrak Marcelino bersama Oxford United masih tersisa 1 musim. Namun, opsi pinjaman dinilai jadi solusi untuk memberinya jam terbang lebih banyak. Oxford Mail juga membandingkan situasinya dengan Owen Dale yang sempat dipinjamkan ke Wigan Athletic. Marcelino bersama Aiden Elliott Wheeler disebut sebagai kandidat pemain yang akan mencari menit bermain lewat klub lain. Jika kembali ke Persebaya Surabaya, Marcelino diyakini akan langsung jadi tumpuan lini tengah. Keberadaannya diharapkan bisa mengangkat performa tim dan bersaing di papan atas Super League 2025-2026. Bagi bonek, pulangnya Marcelino bukan sekedar tambahan kekuatan. Itu juga menjadi simbol kembalinya pemain didikan asli yang sempat mengharumkan nama klub di kancah internasional. Antusiasme supporter sudah terlihat dari berbagai komentar di media sosial. Banyak yang mendesak Persebaya Surabaya bergerak cepat sebelum bursa transfer ditutup. Situasi ini menjadi menarik mengingat Persebaya Surabaya sebelumnya jarang memulangkan pemain muda yang sedang abroad. Namun, kali ini peluangnya terbuka lebar karena status kontrak dan situasi Marcelino di klub lamanya. Spekulasi pun makin kencang setelah sinyal-sinyal terus bermunculan dari manajemen. Dukungan langsung dari presiden klub membuat rumor ini terasa semakin nyata. Kini semua mata tertuju pada perkembangan dalam beberapa pekan ke depan. Jika kesepakatan tercapai, kembalinya Marcelino Ferdinand akan menjadi transfer spesial untuk menyenangkan hati bonek. Dengan bursa transfer awal musim 2025-2026 masih berjalan, waktu bagi Persebaya Surabaya cukup terbatas. Namun euforia supporter menunjukkan kehadiran Marcelino sangat dinantikan di Stadion Gelora Bung Tomo. Apabila rumor ini terwujud, Persebaya Surabaya akan kembali memiliki salah satu gelandang muda terbaik Indonesia. Dan bagi bonek, kabar dari pusat lewat ibu Marcelino Ferdinand mungkin saja menjadi awal dari kenyataan manis itu. Gelombang emosi menyapu kota pahlawan. Kapten Persebaya, sang pemimpin di tengah medan tempur hijau, mendadak mengirim pesan menggetarkan jiwa kepada seluruh bonek menjelang pertempuran panas kontra Persita. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya seolah mengalirkan semangat baja dan menyalakan obor perjuangan di setiap sudut Surabaya. Apakah ini tanda kebangkitan Green Force dari lintasan terjal? Simak untayan pesan yang bisa membuat darah menggelegar dan membakar. Pekan pertama Super League 2025-2026 menjadi mimpi buruk bagi Persebaya. Bajul Ijo, sebutan Persebaya, ditekuk PSIM Yogyakarta 1-0 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol itu lahir lewat kelengahan lini belakang Bajul Ijo. Ezekiel Vidal menjadi momok bagi Dime Dimov CS-nya. Vidal menjebol gawang Hernando Ari di masa tambahan waktu. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyebut kekalahan itu sebagai kekecewaan besar. Dia tahu jika Persebaya bisa memanfaatkan peluang itu, pertandingan pasti berbeda. Tapi bola tidak mau masuk, dan ketika peluang terbuang, hukumannya datang di ujung pertandingan. Kapten PIM Bruno Moreira mengakui kekalahan itu amatlah pahit. Kami tidak ingin mencari alasan, kami kalah, begitulah adanya. Dia tahu bonek datang dengan harapan tinggi, puluhan ribu supporter setia memadati GBT, membawa warna, suara, dan doa. Tapi malam itu doa mereka tidak terkabul. Namun Bruno juga menolak larut dalam kesedihan. Sekarang kami harus bangkit, fokus ke laga berikutnya. Masih banyak kesempatan untuk naik klasemen. Tegasnya, ia bahkan meminta bonek tetap setia. Saya harap mereka tetap datang, mendukung kami di kandang dan tandang, karena hasil terbaik pasti akan datang, ujar penyerang asal Kajamar, Brasil itu. Dan itu yang paling menyakitkan. Persebaya tidak kalah karena inferior. Mereka kalah karena efisiensi. PSIM hanya melepaskan 6 tembakan, tapi 1 diantaranya menjadi gol penentu. Sementara Persebaya, dengan dominasi dan peluang, gagal memaksimalkan momen. Hasil buruk itu menjadi peringatan Persebaya di awal musim, bahwa di sepak bola modern, dominasi saja tidak cukup.
Yang menang adalah yang bisa mencetak gol, bukan yang paling banyak mencatatkan peluang atau penguasaan bola. Di laga berikutnya Persebaya akan bertamu ke markas Persita Tangerang. Bajul Ijo dijadwalkan bertarung pada Sabtu 16 Agustus 2025 di Indomilk Arena Tangerang. Laga itu menjadi pembuktian kualitas Persebaya di pekan awal Super League. Terlebih, di pekan pertama, mereka menorehkan hasil minor. Geger di jagat sepak bola tanah air. Laga perdana Super League membawa kejutan tak terduga saat Persebaya melesat menyalip Persija dalam adu gengsi jumlah penonton. Bonek, lautan hijau yang memadati tribun, membentuk gelombang raksasa supporter terpadat di pekan 1. Atmosfer di stadion berubah menjadi pesta rakyat yang membuat langit Surabaya bergetar, sementara Jakarta terdiam menatap statistik yang memanas. Apakah ini awal dari dominasi Green Force di dalam dan luar lapangan? Simak fakta menggelegar yang bikin rival berbibir pahit. Pekan pertama Super League 2025-2026 sudah berlalu. 3 tim sudah mencuri sorotan karena melainkan dari gemuruh tribun. Mereka adalah Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung. Ketiga tim itu membawa pasukan loyalnya untuk menciptakan atmosfer yang tak bisa ditandingi layar televisi. Di Jakarta International Stadium, Jakamania membuktikan bahwa mereka tetap jadi raja penonton. Total 29.153 pasang mata memadati stadion, meski keterisian baru mencapai 36%. Angka itu menjadi yang tertinggi di pekan perdana, sebuah bukti bahwa meski stadion besar, gairah supporter Jakarta tak pernah surut. Dari menit pertama hingga peluit akhir, sorak, chant, dan koreografi menggema, membungkus tim dalam semangat yang tak ternilai. Tak kalah membara, Persebaya mencatatkan 17.456 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Dengan keterisian 39%, Bonek dan Bonita sekali lagi membuktikan bahwa GBT bukan sekedar stadion. Tempat itu adalah benteng yang hidup, bernafas, dan bernyanyi. Meski kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta, dukungan mereka tak pernah goyah. Suara menggema dan hati tetap bangga menjadi modal mereka menyulit semangat Bruno Moreira CS-nya. Karena bagi Bonek, mendukung Persebaya adalah sebuah kewajiban. Di Bandung, Bobotoh juga menunjukkan kekuatan. 14.853 penonton memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GLBA, juga dengan keterisian 39%. GLBA kembali menjadi lautan biru yang menggelora. Hal itu mengingatkan semua orang bahwa gairah sepak bola di Bandung selalu menyala, siapapun lawannya. Kemenangan 2-0 atas Men Padang jadi hadiah manis atas dukungan yang tak pernah surut. 3 tim, 3 stadion, 1 kesamaan, yaitu fanatisme yang tak bisa dibeli. Dominasi jumlah penonton itu bukan kebetulan. Itu adalah wujud loyalitas yang dibangun puluhan tahun, dari era perserikatan hingga era profesional. The Jakamania, Bonek, dan Bobotoh, mereka menjadi satu nyawa-nyawa sepak bola Indonesia. Tapi di balik itu semua, satu pesan jelas. Kehadiran langsung di stadion adalah bentuk cinta tertinggi. Bukan sekedar menonton, tapi menjadi bagian dari pertandingan. Menjadi suara yang mengangkat moral, menjadi warna yang menghiasi tribun, menjadi alasan pemain berlari lebih keras. Persaingan di lapangan akan panas, tapi persaingan di tribun bisa jadi lebih seru. Siapa yang akan jadi klub dengan dukungan terbesar sepanjang musim? Apakah Persija bisa mempertahankan tahtanya? Akankah Persebaya dan Persib terus menyusul?